Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Tentu kita ingin mempunyai anak nanti. Saya pribadi belum menikah, tapi saya mau menikah dan mau mempunyai anak. Doakan saja semoga saya bisa menikah. Dan tentu sedikit banyaknya dari kita ada yang mau mempunyai anak. Dan bagi yang sudah menikah, ada yang belum mempunyai anak, semoga cepat diberi anak. Dan bagi yang sudah mempunyai anak, maka didiklah anakmu untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Tentu kita sebagai kepala rumah tangga atau calon kepala rumah tangga, agama Islam mengajarkan yaitu peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan seperti itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga harus bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Di antara caranya adalah kita memahami agama dan kita mengajarkan atau memberikan pemahaman tentang agama kepada keluarga kita, pada istri kita, dan kepada anak kita. Lalu kita berusaha untuk menjalankan ajaran agama sedikit demi sedikit sampai kita bisa mati dalam keadaan menjalankan semua ajaran agama. Semoga kita mati dalam keadaan menjalankan ajaran agama. Ada riwayat yang artinya dari Aisyah, beliau bercerita yang artinya seorang wanita datang menemuiku membawa 2 anak perempuannya. Dia meminta makanan kepadaku, sedangkan aku tidak memiliki apapun kecuali hanya sebutir kurma. Lalu kurma itu aku berikan kepadanya dan dia segera menerimanya dan membelahnya menjadi 2. Lalu memberikan kepada kedua anak perempuannya. Sedangkan dia tidak turut memakannya. Setelah itu dia beranjak keluar bersama kedua anak perempuannya. Tak lama kemudian Nabi datang dan segera aku ceritakan kejadian ini kepada beliau. Lantas beliau bersabda, siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu ia tetap berbuat baik kepada mereka, maka kelak anak-anak perempuannya itu akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1418 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 2629, dan redaksi hadis ini berasal dari riwayat Imam Muslim. Lalu ada riwayat daripada Anas bin Malik yang artinya Rasulullah bersabda, siapa yang mengasuh 2 anak perempuan sampai keduanya dewasa, maka di hari kiamat dia datang bersama aku, sembari Nabi merapatkan jari-jari tangan beliau. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2631. Tentu kita ketahui bahwasanya
mendidik anak kita, baik laki-laki atau perempuan, dengan didikan agama, maka kita akan mempunyai balasan yang besar. Di antaranya adalah anak tersebut bisa mendoakan kita, yang mana doa anak soleh itu akan dikabulkan. Dan tentu kita tahu bahwasanya apabila manusia itu mati, maka amalnya terputus, kecuali 3. Di antaranya adalah doa anak soleh. Begitupun jika kita mendidik anak perempuan sebagaimana didikan agama, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa, yang mana Nabi mengatakan, yang artinya bahwa maka kelak anak-anak perempuannya itu akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Berarti keutamaannya luar biasa. Anak perempuan kita yang kita didik dengan agama, maka nanti akan menjadi penghalang dari siksa neraka, sehingga siksa neraka tidak bisa menyentuh kita. Ini seandainya jika kita masuk neraka. Semoga kita masuk surga. Lalu balasan di antara kita mendidik anak dengan didikan agama adalah di hari kiamat nanti kita akan datang bersama Nabi. Nah, artinya dekat dengan beliau. Luar biasa. Luar biasa sabda Nabi au kama qala. Dari sini kita tahu baik itu laki-laki ataupun anak perempuan, jika kita didik dengan didikan agama, maka kita akan mendapat balasan yang luar biasa. Di antaranya adalah doa anak yang soleh itu akan terus mengalir bagi kita. Dan dan anak perempuan yang kita didik itu akan menjadi penghalang kita dari siksa neraka. Dan tentu kita tahu bahwa ketika mendidik anak dengan didikan agama, itu kita harus sabar. Karena tentu sangat sulit untuk mendidik anak. Ingat, didikan pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat dan mengajarkan rukun iman dan mengajarkan rukun Islam dan mengajarkan mengaji, itu harus kita sebagai orang tua. Jangan sampai ada orang lain yang mengajarkan anak kita syahadat. Jangan sampai ada orang lain yang mengajarkan anak kita membaca Al-Quran. Jangan sampai ada orang lain yang mengajarkan anak kita rukun iman dan rukun Islam. Harus kita yang mengajarkan itu. Adapun selebihnya silahkan kita serahkan kepada guru-gurunya. Lalu jika kita tidak bisa mengajarkan rukun iman, rukun Islam, membaca Al-Quran kepada anak kita, maka kita harus berusaha belajar agar kita bisa mengajarkan mereka rukun iman, rukun Islam, dan membaca Al-Quran. Adapun jika juga kita tidak mampu, maka masukkan ke pesantren. Tapi sangat disayangkan, pahalanya lebih banyak guru-guru mereka dibandingkan kita. Nah, jadi silahkan masukkan anak ke pesantren, tapi dimohon untuk rukun Islam, rukun iman, dan mengaji itu kita sebagai orang tua yang mengajarkannya. Harus kita yang mengenalkan kepada anak bahwa Tuhan kita itu Allah, bahwa Nabi kita itu Nabi Muhammad, bahwasanya imam kita adalah Al-Quran. Jangan sampai itu semua orang lain yang mengajarkan kepada anak kita. Sampai di sini semoga kita bisa mempunyai anak yang soleh dan soleha. Semoga kita bisa menurunkan ego kita, karena kita tahu bahwasanya
kita hidup di dunia ini sementara, tidak lama, cuma sebentar. Maka jadikanlah anak kita sebagai ladang pahala untuk kita agar bisa kita nikmati nanti di akhirat. Kita didik anak kita dengan didikan agama, karena itu nanti akan berdampak besar bagi kita ketika kita sudah meninggal dunia. Semoga kita mempunyai anak yang soleh-solehah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Dan sebelum menutup video ini, saya mohon jangan sampai hanya gara-gara ego kita membuat anak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.